Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, dalam dunia pendidikan, menghormati guru adalah sesuatu yang sangat penting dalam membangun lingkungan belajar yang sehat dan produktif. Guru adalah sang pelita sekaligus sang nahkoda yang menentukan arah tujuan kita semua, yaitu bagi peserta didik. Maju dan tidaknya sebuah bangsa berada di tangan para guru atau sang nahkoda tersebut. Guru adalah orang tua dalam genetika keilmuan. Sedangkan orang tua kandung adalah orang yang memperhatikan pertumbuhan fisik kita sejak mulai balita sampai kita dewasa. Perhatian orang tua kita, yaitu orang tua biologis kita, tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah selesai. Sedangkan guru adalah orang yang memperhatikan perkembangan seseorang dari sisi mental, jiwa, dan pikiran. Akan tetapi di Indonesia ini, semakin ke sini, maksudnya semakin masuk ke era modern seperti ini, penghargaan terhadap guru sangat menurun drastis. Guru tidak lagi dijadikan sebagai nahkoda atau sang pelita. Namun, banyak masyarakat kita menganggap guru seperti babysitter yang bertugas untuk merawat anak titipan. Sehingga ketika ada beberapa anak titipan tidak disiplin, lalu ditegur oleh guru atau bahkan diberikan sedikit sanksi, tentunya sanksi yang membangun dan sanksi yang mendidik, maka ada beberapa orang tua atau wali murid yang justru tersinggung dengan teguran tersebut. Dan tidak jarang ada orang tua yang tega menyeret guru ke meja hijau, alias dianggap sebagai pelaku kriminal. Kita ambil contoh kasus di Nusa Tenggara Barat atau NTB, yaitu di daerah Sumbawa. Ada seorang guru yang dilaporkan ke polisi oleh seseorang karena menghukum siswa yang tidak melaksanakan sholat. Selain dibawa ke jalur hukum, sang guru juga dituntut untuk membayar sebanyak 50 juta rupiah sebagai denda. Dan pelakunya adalah orang tua si siswa itu sendiri. Di samping itu, seorang guru honorer di Konawe Selatan, yaitu Sulawesi Tenggara, ditahan oleh polisi karena diduga memukul siswa demi menegakkan kedisiplinan. Nah, selain itu, juga ada guru yang mengaku dimintai uang sebanyak 50 juta oleh orang tua siswa. Dan kebetulan, wali murid tersebut adalah salah satu anggota kepolisian. Kemudian di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, seorang guru SD dilaporkan ke polisi karena mencubit siswa yang bandel. Nah, itulah potret perlakuan masyarakat kita terhadap seorang guru yang setiap hari mendidik putra-putrinya tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal putus asa. Dan bahkan honor atau gaji yang diterima oleh sang guru sangatlah tidak seimbang jika kita bandingkan dengan resiko yang harus ditanggung oleh sang guru. Mungkin bagi guru yang sudah masuk ke ASN atau pegawai negeri, menerima gaji yang lumayan, menerima gaji yang layak. Akan tetapi, bagi guru honorer, gaji yang dia terima jauh lebih kecil dibandingkan dengan petugas kebersihan yang bekerja di pabrik. Bahkan, bagi guru honorer yang sudah sertifikasi, yaitu mendapat tunjangan dari pemerintah di setiap bulannya, nominalnya masih jauh di bawah UMR. Dan tentunya jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan keluarganya. Apalagi bagi guru yang belum sertifikasi, mungkin sebulan hanya menerima 300.000, 400.000, atau bahkan 500.000. Dan kita sering menjumpai kepala sekolah dengan tunjangan sebagai kepala sekolah itu hanya mendapatkan honor sebanyak 600 atau 700.000 di setiap bulan dengan menghabiskan waktu di sekolah setiap hari. Saudaraku sekalian,
Sumber daya paling tinggi nilainya dalam sebuah bangsa ternyata bukan berada di sumber daya alam atau SDA, seperti emas misalkan, migas, batu bara, nikel, timah, dan sejenisnya. Akan tetapi, yang paling berharga dan memiliki nilai tinggi dalam sebuah bangsa adalah SDM, yaitu sumber daya manusia. Jadi yang dinilai orangnya, bukan sumber daya alamnya. Karena dengan sumber daya manusia, maka sumber daya alam mudah untuk kita kelola. Perlu diketahui bahwa negara Jepang setelah hancur akibat bom atom, saat itu yang dicari bukanlah kekayaan apa yang tersisa, atau seberapa banyak manusia atau masyarakat yang masih hidup atau yang masih tersisa. Akan tetapi, pemerintah mencari berapa guru yang masih hidup, yang masih tersisa. Mengapa demikian, teman-teman? Karena dengan seorang guru, negara bisa mencetak ratusan, bahkan ribuan manusia cerdas yang akan bersatu membangun bangsanya sendiri. Karena jika kita ibaratkan, guru itu adalah mesin bagi sebuah kendaraan. Sehingga tanpa mesin, walaupun kendaraan itu terlihat cantik, terlihat bagus, maka tidak akan mungkin jalan. Nah, mesin inilah diduduki oleh seorang guru. Dan guru itu yang mengatur roda perjalanan bagi kendaraan tersebut. Dan apa yang terjadi? Untuk menjadi negara maju atau menjadi negara yang pulih kembali, bahkan lebih maju dari sebelumnya, Jepang tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena sama-sama dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu dimulai sejak 1945, dan Jepang kalah perang juga di tahun itu, ternyata Indonesia masih jauh tertinggal daripada Jepang. Padahal Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Akan tetapi, Jepang memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, sehingga untuk memulihkan dan memajukan bangsanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki peradaban tinggi selalu menghormati guru-gurunya. Walaupun Jepang dari sisi survei tidak begitu menghormati guru, akan tetapi faktanya di lapangan Jepang sangat menghargai peranan seorang guru. Menurut survei Global Teacher Status Index 2018 untuk 35 negara termasuk Indonesia memberikan pandangan tentang profesi guru. Di situ melibatkan 1.000 orang lebih dari masing-masing negara untuk berpendapat. Nah, organisasi tersebut meminta penilaian dari 1.000 orang lebih dengan memberikan peringkat atau skor pada skala 0 sampai 100. Walhasil, ada beberapa negara yang luar biasa yang memandang guru sebagai profesi yang terhormat. Pertama ada Cina, kemudian yang kedua ada Malaysia, kemudian yang ketiga ada Taiwan, kemudian yang keempat ada Rusia, lalu yang kelima ada Korea, sedangkan yang keenam ada Turki, lalu yang ketujuh ada India, dan kedelapan ada Selandia Baru, dan yang kesembilan ada Indonesia. Dari survei tersebut menyatakan bahwa orang lebih tua cenderung lebih menghargai guru dibandingkan dengan orang-orang yang masih di usia muda. Kemudian, pria lebih menghormati guru daripada kaum wanita. Nah, ini fakta, teman-teman. Lalu yang ketiga, orang tua yang sudah memiliki anak lebih menghargai atau menghormati guru dibandingkan dengan orang tua yang belum atau tidak memiliki keturunan. Kemudian berikutnya, mereka yang beragama Islam lebih menghormati guru dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Nah, jika kita lihat di sini, sebenarnya Indonesia bagian dari negara yang sangat menghormati guru, yang sangat menghargai profesi guru. Namun anehnya, mengapa wali murid Indonesia banyak yang mengkriminalkan guru di akhir-akhir ini? Ternyata setelah kita telisik, yaitu setelah demokrasi dijalankan di negara kita, dan masyarakat kita masih beryuforia, senang secara berlebihan dengan demokrasi itu. Mentang-mentang siapapun punya hak, akhirnya guru pun, walaupun dia memiliki jasa yang begitu besar,
ketika dianggap melanggar hukum, walaupun itu hanya subjektif, maka segera dilaporkan ke polisi dan diseret ke ranah hukum. Nah, ini juga dipengaruhi setelah HAM ditegakkan. Artinya apa? Setelah masa otoriter di era Pak Harto, maka demokrasi betul-betul dijalankan di negara kita. Sejak saat itu juga, Komnas HAM juga dikuatkan. Dengan begitu, siapapun yang dianggap melanggar HAM, tanpa pandang bulu, semua mendapatkan teguran, bahkan sanksi. Dari sini terlihat bahwa masyarakat kita mengalami perubahan sikap setelah tahun 2000-an, yang mana era ini didominasi oleh kaum muda. Karena hasil survei kemarin, seseorang yang menghormati guru didominasi oleh orang-orang yang memiliki usia tua. Mereka belum atau sama sekali tidak memahami makna guru yang sesungguhnya, sehingga menganggap guru sama dengan pegawai pabrik atau karyawan-karyawan yang ada di instansi-instansi atau perusahaan. Padahal di atas punggung mereka, yakni di atas punggung para guru, maju dan mundurnya sebuah negara dipertaruhkan. Namun ironisnya, guru ini sering menjadi objek kriminalisasi. Nah, sekarang pertanyaan, siapa di antara kita yang bisa sabar mendidik anak-anak kalau bukan seorang guru? Karena menjadi seorang guru itu butuh kesabaran yang tinggi, butuh ketelatenan, dan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, sekarang seperti apa pandangan Islam berkaitan dengan seorang pengajar atau guru? Saudaraku sekalian, Islam sangat menghargai dan menghormati kedudukan dan profesi guru sebagai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sehingga profesi guru dalam Islam dianggap begitu mulia dan sangat dihargai kedudukannya. Nah, kedudukan guru dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu tertera dalam surah Al-Ma'idah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya adalah Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu, yaitu ke level derajat yang lebih tinggi. Dan Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang engkau lakukan. Sementara dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Al-Bukhari. Yang artinya adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Dan perlu diketahui bahwa Al-Qur'an di sini bukan hanya dalam sisi bacaan. Artinya, guru bukan hanya mengajar dari sisi bacaan, melainkan mencakup segala aspek kehidupan kita. Mulai dari akidah, muamalah, sampai ke ranah sains. Semua tercakup dalam Al-Qur'an. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut telah ditunjukkan betapa tingginya kedudukan dan profesi seorang guru atau seorang pengajar. Dalam Islam, ilmu yang bermanfaat termasuk amalan yang tidak terputus pahalanya. Seorang guru tentu akan mendapatkan pahala yang terus mengalir selama ilmu tersebut masih digunakan atau dimanfaatkan oleh murid-muridnya. Di samping itu, ilmu pengetahuan akan mengantarkan manusia untuk selalu berpikir dan menganalisa hakikat dari segala fenomena yang terjadi di alam semesta ini, yang terjadi di lingkungannya. Dengan begitu, melalui ilmu, kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Imam Al-Ghazali, tugas guru yang paling utama adalah menyempurnakan, membersihkan, dan mensucikan hati manusia untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat seorang guru adalah ikut mengemban misi rahmatan lil alamin, yaitu selalu mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah supaya mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, melihat betapa penting
dan keunggulan seorang guru, maka wajib bagi pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru, melindungi keselamatan guru, menjaga martabat guru, bukan malah mengkriminalisasi guru-guru yang berjuang dengan keras, yaitu mencerdaskan bangsa kita. Mengapa demikian, teman-teman? Karena dengan melindungi guru dan memperhatikan kesejahteraan guru, bangsa ini akan selalu kuat karena selalu ditopang dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan moral. Semoga ke depan guru-guru dimanapun berada mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan tentunya mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari pemerintah. Semoga ini bisa segera terwujud. Amin, Allahumma amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.